Silakan, Gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wa ilal musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حربي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Mohon maaf agak telat ya, tadi ada telepon dengan seorang teman di Jakarta. Sebelum kita mulai kajian kitab Safinatun Najah, saya ingin mengumumkan kepada kita semuanya bahwa ada beberapa kajian melalui Zoom yang akan saya tarik ke waktu yang sama di kajian kitab Safinatun Najah. Artinya waktunya jam 5.15 sampai kurang lebih jam 6. Seperti kajian kitab Wassoya Al-Imam Abi Hanifah yang biasanya kami sampaikan atau kita adakan via Zoom jam 13.00 hari Rabu, itu nanti akan saya tarik ke waktu pagi. Ya, karena beberapa kali libur, karena berbagai kesibukan. Kemudian kitab Bahjatun Nawar, begitu juga kajian kitab atau kajian buku penyelewengan terhadap kitab-kitab atau buku-buku Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini juga akan saya jadwalkan pagi hari. Kemudian kajian kitab Bahjatun Nawar yang sudah beberapa kali vakum, yang semula jadwalnya adalah hari Sabtu jam 1:30 siang atau jam 1 siang.
Nanti juga kita pindahkan ke waktu pagi. Jadi kajian saya yang via Zoom, insya Allah semuanya di pagi hari jam 5.15. Nanti mungkin akan kita jadwalkan hari Senin sampai hari Rabu. Ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, kajian kitab Safinatun Najah. Kemudian hari Kamis, kajian kitab Wasiat Imam Abi Hanifah, Wasoya Al-Imam Abi Hanifah. Menjelaskan tentang akhlak, menjelaskan tentang bagaimana cara berdakwah, menjelaskan mengenai sifat-sifat seorang da'i, sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengajar ilmu agama, seorang aktivis dakwah, seorang da'i. Orang yang ingin berdakwah di tengah-tengah masyarakat harus memiliki sifat-sifat seperti apa. Itu diterangkan di dalam kitab Wasiat-Wasiat Imam Abi Hanifah atau Wasoya Al-Imam Abi Hanifah. Kemudian hari Jumatnya, misalkan nanti ini masih mungkin ada perubahan ya, belum final. Hari Jumat pagi insya Allah akan kita kaji kitab atau buku penyelewengan terhadap kitab-kitab ahli sunnati wal jamaah, kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kemudian hari Sabtunya akan kita kaji kitab Bahjatun Nazar. Mungkin akan seperti itu. Kitab Bahjatun Nazar mungkin akan kita kaji hanya bab akidahnya, ya. Mungkin tidak lama lagi khatam, tidak lama lagi khatam kitab Bahjatun Nazar. Kalau sudah khatam, maka kita kembalikan ke jadwal semula, akan kita isi dengan kajian kitab Safinatun Najah. Kemudian yang penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah ini juga tidak lama lagi khatam. Ya. Nanti setelah khatam akan kita kembalikan lagi jadwalnya ke kitab matan atau matan Safinatin Najah. Insya Allah akan seperti itu. Mungkin kita mulai besok, ya. Hari ini hari Rabu ya. Akan kita mulai besok. Insya Allah besok akan kita kaji di waktu yang sama jam 5.15 waktu Indonesia bagian Barat, kitab Wasoya Al-Imam Abi Hanifah. Kemudian hari Jumatnya penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnah. Kemudian hari Sabtunya Bahjatun Nazar, masih bab akidah melanjutkan yang dulu pernah kita kaji melalui Zoom. Semula pada jadwal semula pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 13 kalau nggak salah atau jam 13.30 waktu itu. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Matan Safinatin Najah, kitab yang sangat populer di Indonesia. Selain kitab Sulamut Taufiq, kitab ini sangat populer. Bahkan oleh beberapa percetakan, oleh beberapa penerbit, dua kitab dijadikan satu cetakan, dijadikan satu buku. Ya. Yang di depan adalah kitab Safinah, kitab Sulamut Taufiq, yang belakang adalah kitab Safinah atau dibalik. Ya. Dijadikan satu set, ya, satu buku. Saking populernya dua kitab ini di Indonesia. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi amdadihi wa afadda alaina min barakatihi amin. Faslun ay hadza faslun, ini adalah sebuah pasal. Syurutul wudu'i 'asyaratun. Syarat-syarat wudu ada 10. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam, wa tamyizu dan tamyiz, wan naqa'u 'anil haid wan nifas. Selanjutnya adalah bersih dari haid dan nifas, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, dan bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a, wa an la yakuna, dan tidak ada 'alal 'udwi, pada anggota yang dibasuh, pada anggota badan yang dibasuh, ma, sesuatu, yughayyirul ma'a, yang mengubah air. Nanti akan kita terangkan. Wal ilmu, dan mengetahui bi fardiyatihi, dengan kefarduan wudu. Wa an la ya'taqida, dan syarat berikutnya adalah tidak meyakini fardhon min furudihi, salah satu rukunnya, sunnatan, sebagai perkara sunnah. Wal ma'ut tahur, dan air yang suci dan mensucikan. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu salat. Wal muwalatu, dan
bersambung ya antara wudhu dengan sholat itu lida imil hadati bagi orang yang terus menerus dalam keadaan berhadas. Baik, kita terangkan apa yang sudah kita baca. Faslun syurutul wudhu'i asyaratun. Syarat-syarat wudhu ada 10 yang disebutkan di sini adalah syarat-syarat sah. Ya, ada syarat-syarat lain yang disebut para ulama fikih sebagai syarat-syarat wajib. Sebelum kita membaca 10 syarat yang disebutkan di sini, yang kesemuanya adalah syarat sah. Kita baca dulu di syarahnya. Di syarah kitab ini ada beberapa syarat wajib. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib wudhu ada beberapa. Yang pertama adalah al-Islam. Islam ya. Syarat wajib wudhu yang pertama adalah Islam. Jadi orang non-Islam, non-Muslim itu tidak dituntut untuk melakukan wudhu. Karena dia juga tidak dituntut di dunia untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu ya di antara syarat wajib sholat yang disebutkan oleh para ulama fikih adalah apa? Islam. Bukan berarti orang kafir kalau dia tidak sholat maka di akhirat tidak ada pertanggungjawabannya. Tetap ada pertanggungjawabannya. Apa yang dimaksud dengan sholat itu wajib bagi seorang muslim, tidak wajib bagi orang yang kafir? Ya artinya orang kafir di dunia tidak dituntut melakukan sholat. Orang kafir di dunia, dia dituntut dulu untuk masuk ke dalam agama Islam, lalu diperintahkan untuk melakukan sholat. Tetapi orang kafir selama di dunia, karena dia tidak mau masuk Islam, kemudian sholat, maka di akhirat dia dimintai pertanggungjawaban, dia disiksa, semakin panjang usianya, maka semakin banyak yang harus dia pertanggungjawabkan. Semakin banyak kewajiban yang dia tinggalkan seandainya dia masuk Islam. Ya. Berarti orang kafir tidak dituntut untuk melakukan sholat, tetapi di akhirat dia dimintai pertanggungjawaban kenapa dia tidak masuk Islam, kemudian sholat. Ini yang dimaksud dengan sholat itu kewajiban bagi umat Islam. Ya. Bukan berarti orang kafir kalau tidak sholat, di akhirat tidak ada pertanggungjawabannya. Tetap ada pertanggungjawabannya. Gak enak ya, orang kafir itu kalau sholat dia tidak sah. Orang kafir itu kalau sholat dia tidak sah. Tapi kalau tidak sholat, di akhirat ada pertanggungjawabannya. Kenapa dia tidak masuk Islam lalu sholat. Nah, Islam ini adalah salah satu syarat wajib wudhu. Ya, syarat wajib wudhu. Orang kafir tidak dituntut untuk wudhu karena dia juga tidak dituntut untuk melakukan sholat. Orang kafir itu dituntut dulu untuk masuk ke dalam agama Islam, lalu kalau mau sholat disuruh wudhu. Kan begitu. Yang kedua adalah at-taklif. At-taklif. Ya, balik dan berakal. Orang yang atau anak kecil yang belum balik karena dia tidak wajib sholat, maka tidak wajib baginya wudhu. Ya, syarat wajib. Ada pertanyaan tadi, ini syarat wajib atau syarat sah? Jadi yang saya sebutkan sekarang ini syarat wajib. Tapi ada perkara yang menjadi syarat wajib sekaligus syarat sah. Ya, menjadi syarat wajib sekaligus menjadi syarat sah. Nanti akan saya terangkan bedanya. Yang sekarang kita terangkan ini adalah syarat wajib. Ya. Islam itu syarat wajib sekaligus syarat sah. Jadi syarat wajib ini tidak dijelaskan di dalam kitab Matan Safinatin Najah, ini hanya sekedar tambahan keterangan. Mengenai 10 syarat yang disebutkan di dalam pasal ini semuanya adalah syarat sah. Ini semuanya adalah syarat sah. Sebelum kita menginjak pada pembahasan syarat sah yang jumlahnya 10, terlebih dahulu kita singgung beberapa syarat wajib.
Yang kedua adalah at-taklif, balik dan berakal. Ya, artinya anak yang belum balik dia tidak wajib wudhu. Kenapa? Karena tidak wajib sholat. Orang yang gila tidak wajib wudhu. Kenapa? Karena dia tidak berkewajiban melakukan sholat. Nah, ini syarat wajib. Tapi anak itu kalau sudah tamyiz, walaupun belum balik, seandainya dia melakukan wudhu sah, ya. Makanya di sini disebut apa? Syarat wajib. Syarat wajib, bukan syarat sah. Ya, beda, tahu ya bedanya ya. Jadi syarat wajib itu kalau misalkan balik itu kan syarat wajib. Syarat wajibnya wudhu diantaranya adalah taklif. Taklif itu ada dua, balik dan berakal. Nah, anak yang belum balik dia tidak diwajibkan wudhu. Tetapi seandainya dia wudhu sah. Makanya balik itu adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Yang berikutnya adalah an-naqa'u minal hayd an-naqa'u minal haydhi wan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Ya, orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, ketika darah itu masih keluar, ya, karena dia tidak berkewajiban sholat, maka dia juga tidak berkewajiban wudhu. Wa wujudul ma'i. Syarat berikutnya. 1, 2, 3, 4. Syarat yang keempat. Syarat wajib yang keempat. Syarat wajib wudhu yang keempat adalah wa wujudul ma'i. Adanya air. Jadi kalau air tidak ada, tidak wajib wudhu. Kalau air tidak ada, dengan syarat-syarat tertentu ya, ada syarat-syaratnya nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan terkait dengan tayamum. Maka seseorang kalau tidak ada air, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fikih, dalam pembahasan terkait dengan tayamum, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan wudhu walaupun dia akan melakukan sholat. Nah, jadi bisa diganti dengan tayamum. Wa kaunuhu muhtitsan. Ya, orang yang diwajibkan wudhu itu adalah orang yang memiliki hadas. Orang yang memiliki hadas. Ini yang diwajibkan wudhu. Makanya salah satu syarat wajib wudhu adalah apa? Kaunuhu muhditsan. Orang itu kalau mau sholat dalam keadaan berhadas, maka dia wajib melakukan wudhu. Ini disebut syarat wajib wudhu. Adapun syarat sah wudhu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, asyaratun, ya sebenarnya lebih dari 10 ya. Tetapi yang disebutkan di kitab yang kecil ini hanya 10. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Jadi tadi dalam syarat wajib wudhu disebutkan yang pertama adalah Islam. Sekarang dalam syarat sah wudhu disebutkan lagi Islam. Jadi Islam ini di samping syarat wajib wudhu juga adalah syarat sah wudhu. Maka orang yang kafir atau orang yang murtad, jika dia wudhu, maka wudhunya tidak sah. Ya, wudhunya tidak sah. Yang kedua adalah tamyiz. Syarat sah wudhu yang kedua adalah tamyiz. Ya, bukan balik. Kalau balik itu adalah syarat wajib. Kalau balik itu adalah syarat wajib. Anak yang belum balik tidak diwajibkan wudhu karena dia belum diwajibkan sholat. Nah, dalam hal syarat sah, ini yang disebutkan di sini bukan balik, ya, bukan bulugh, tetapi tamyiz. Tetapi apa? Tamyiz. Jadi anak yang belum mumayyiz, nanti akan saya terangkan apa itu definisi mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz, maka tidak sah wudhu baginya. Tidak sah wudhu baginya. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu menurut sebagian ulama, jika seorang anak sudah sampai pada usia, sekiranya dia memahami pembicaraan, sekiranya dia dapat memahami pembicaraan sederhana, dan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Pembicaraan sederhana dia paham, pertanyaan sederhana dia bisa menjawab, maka anak ini disebut mumayyiz.
Anak ini disebut mumayyiz. Anak mumayyiz walaupun dia belum balik, ya usia 7 tahun, 8 tahun, kalau dia wudhu, wudhunya sah. Kalau dia berwudhu, wudhunya sah meskipun dia tidak wajib wudhu itu. Karena apa? Karena dia tidak wajib sholat. Nah, sedangkan anak yang belum mumayyiz, kalau seandainya dia wudhu, anak baru usia 2 tahun, 1,5 tahun, ya berwudhu, wudhunya tidak sah. Karena tamyiz ini adalah salah satu syarat sah. Menurut sebagian ulama yang lain, jadi pembicaraan sederhana, pertanyaan sederhana itu misalkan siapa ayahmu, dia bisa menjawab. Kalau sholat itu di mana, dia bisa menjawab. Kemudian ibumu itu siapa, kemudian rumahmu di mana, dia bisa menjawab. Kalau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini, pembicaraan sederhana seperti ini, seorang anak itu sudah bisa paham dan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dia dikatakan sebagai anak yang sudah mumayyiz. Kalau di buku-buku sekolahan itu diartikan apa? Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Ini definisi yang kurang tepat, ya. Definisi yang kurang tepat dan masih belum spesifik. Kita sulit untuk me, me, apa, menyatakan seorang anak itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Karena apa yang baik menurut anak belum tentu baik menurut orang dewasa. Jadi definisi seperti ini masih umum sekali dan belum spesifik sehingga sulit sekali untuk diterapkan. Sulit sekali kalau menurut definisi ini, mengikuti definisi ini, kita sulit untuk membedakan anak itu sudah mumayyiz ataukah belum. Nah, definisi lain yang disebutkan oleh para ulama fikih adalah seorang anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, memakai pakaian sendiri, dan bisa beristinja sendiri. Jadi bisa makan, minum, memakai pakaian, mengenakan pakaian, dan bisa istinja secara mandiri. Ini menurut sebagian ulama. Kan jelas itu kan? Definisi seperti ini sangat jelas. Atau bisa memahami pembicaraan sederhana, itu kan jelas sekali. Ya, kalau ditanya siapa namamu, dia nggak bisa menjawab, berarti dia belum mumayyiz. Siapa ayahmu, dia tidak bisa menjawab, bukan mumayyiz atau belum mumayyiz. Di mana rumahmu, dia ya bukan anak yang hilang ya, anak yang ada di sekitar rumahnya. Dia bermain di samping rumahnya, ditanya di mana rumahmu, dia tidak bisa menjawab. Padahal rumahnya dekat dari lokasi dia bermain. Nah, anak yang seperti ini berarti belum mumayyiz. Yang berikutnya nomor 3 adalah an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Jadi ketika keluar darah orang yang haid, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, dalam keadaan keduanya mengeluarkan darah, kalau keduanya berwudu, ini wudunya tidak dapat menghilangkan hadas kecil. Wudunya tidak dapat menghilangkan hadas. Makanya apa? Ini menjadi syarat sah, ya. Ya, tidak sah wudu seorang perempuan yang haid atau nifas dalam keadaan mengeluarkan darah, wudunya tidak sah. Artinya apa? Wudunya tidak dapat menghilangkan hadas. Yang keempat adalah an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Ilal basyarah yang dimaksud adalah ya ilal basyarah wa syar. Ya, bersihnya kulit dan rambut ya pada anggota badan yang akan dibasuh dari sesuatu yang menghalangi sampainya air. Ya, sampainya air ke kulit dan bulu atau rambut kita pada anggota badan yang akan pada anggota badan yang wajib dibasuh atau wajib diusap. Ya, seperti apa? Seperti cat. Cat itu ada ketebalannya. Ya, kalau ada cat di tangan kita, sebelum kita wudhu, sebelum kita basuh tangan kita bersihkan dulu. Ya, atau minyak misalkan, ya, minyak goreng, minyak zaitun misalkan, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya warna, maka ini tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Warna, tidak ada ketebalan sama sekali. Yang ada ketebalan itulah yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang ada ketebalannya, cat, kemudian setipu,
Ya, tahu stipo ya, Tipex. Tipex ini menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi kalau hanya warna, maka tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Hanya warna saja. Misalkan apa? Tinta. Ya, pulpen kita coret-coret di sini. Ini tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Atau tinta pemilu itu, tinta sebentar lagi ada pemilihan presiden, ya, atau pilihan kepala daerah. Tintanya itu, ya kita celupkan jari kita, itu hanya warna saja, tidak ada ketebalan sama sekali. Jadi, kalau kita sentuh begini, ya, kita usap-usap begini, nggak ada ketebalannya sama sekali. Tidak ada ketebalannya sama sekali. Kalau make up perempuan, ya, make up perempuan kalau ada ketebalannya wajib dihilangkan sebelum berwudu. Wajib dihilangkan sebelum berwudu. Dilihat saja ada ketebalannya apa tidak. Kalau hanya warna saja seperti tinta atau seperti obat merah ya, seperti obat merah yang untuk luka itu, atau seperti tinta pemilu, tinta pulpen itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Yang kelima adalah an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'ah. Wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'ah. Tidak ada pada anggota wudhu sesuatu yang mengubah air dengan perubahan yang banyak, dengan perubahan yang parah, sehingga tidak lagi disebut air. Ada sisa-sisa kopi di sini, atau sisa-sisa teh di sini ya. Misalkan pekerja atau pembuat kopi, orang yang biasanya deplok kopi, membuat kopi itu ya, kopi bubuk misalkan. Kemudian banyak sekali di sini kopi. Ketika dia berwudu, ketika dia membasuh, air itu bercampur dengan kopi. Ya. Kemudian air itu mengalami perubahan yang parah sehingga tidak lagi disebut air. Ya, artinya sudah seperti kopi. Air itu sudah bercampur dengan kopi, bercampur dengan teh misalkan, sehingga tidak lagi disebut sebagai air, maka wudhu orang yang seperti ini tidak sah. Yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyatihi, mengetahui bahwa wudhu itu fardu, mengetahui bahwa wudhu itu wajib. Jadi kalau seseorang berwudhu, dia tidak tahu kalau hukum wudhu itu wajib sebelum sholat, maka wudhunya tidak sah. Wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, dan tidak meyakini salah satu rukunnya sebagai sunnah. Kalau meyakini membasuh muka ketika wudhu itu sunnah, maka wudhunya tidak sah. Kemudian wal ma'ut tahur, menggunakan air yang suci sekaligus mensucikan, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah wadukhulul waqti. Yang ke-9 dan ke-10, ya, ini bagi orang yang tertentu, tidak bagi semua orang. Syarat sah bagi orang tertentu, tidak bagi semua orang. Yang ke-9 dan ke-10, syarat sah wudhu adalah masuknya waktu sholat dan melakukan sholat melakukan wudhu ya dengan sholat itu tidak dijeda dalam waktu yang lama. Al-mualah, nuli-nuli kata orang Jawa, apa ya bahasa Indonesianya. Ya, artinya setelah wudhu ya langsung melakukan sholat, tidak melakukan aktivitas lain. Ini disyaratkan, dua syarat sah ini disyaratkan bagi lidaimil hadathi, bagi orang yang terus-menerus dalam keadaan berhadas, seperti orang yang punya penyakit beser, ya, atau orang yang istihadhah. Orang yang punya penyakit beser itu kan terus-menerus dalam keadaan berhadas. Atau orang yang mustahadhah, seorang perempuan yang keluar darah istihadhah, maka dia juga adalah masuk kategori daimul hadas, orang yang terus-menerus dalam keadaan berhadas. Jadi orang beser itu tetap diwajibkan melakukan wudhu, tetap diwajibkan melakukan sholat. Perempuan yang istihadhah tetap diwajibkan wudhu, tetap diwajibkan
tetap diwajibkan sholat dan tetap diwajibkan berwudu sebelum sholat. Bagaimana caranya? Syarat sahnya adalah ya syarat sah wudunya, hal yang harus dia lakukan agar wudunya sah adalah melakukan wudu setelah masuk waktu. Jangan sebelum masuk waktu. Kalau wudunya sebelum masuk waktu, maka wudunya tidak sah. Kalau antara wudu dengan sholat itu dijeda dalam waktu yang lama atau dipisah dengan kegiatan lain, maka ini juga wudunya tidak sah. Ya, harus wudu lagi. Harus wudu lagi. Jadi dua syarat ini harus dilakukan supaya wudu sah bagi orang yang terus-menerus dalam keadaan berhadas. Jadi orang yang dalam keadaan memiliki penyakit geser, ya, kencing terus-menerus. Maka bagaimana cara dia berwudu? Tunggu sampai masuk waktu sholat. Kemudian dia istinja. Setelah istinja dia pakai semacam pampers, ya, semacam pembalut. Kemudian atau pakai kain. Setelah itu dia wudu. Setelah wudu jangan melakukan kegiatan lain. Jadi harus setelah itu melakukan mualah dengan sholatnya. Setelah wudu dia melakukan sholat. Begitu juga orang yang mustahadhah yang melakukan hal seperti itu. Kemudian ada beberapa syarat sah yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, diantaranya adalah berakal. Ya, berakal itu syarat sah ini. Kemudian sayalanul ma' 'alal 'udwil maghsul, mengalirnya air ke anggota badan yang dibasuh, ke anggota wudhu yang dibasuh, mengalir. Jadi salah satu syarat sah. Kalau di kitab Mukhtasar disebutkan, di sini tidak disebutkan. Ada beberapa hal yang disebutkan di sini, tetapi di kitab Mukhtasar Sulamit Taufik tidak disebutkan. Jadi kitab Mukhtasar dengan kitab ini saling melengkapi, ya, atau kitab Sulamit Taufik dengan kitab Safinah ini saling melengkapi. Ya, mestinya kalau kita ingin belajar ilmu agama yang dasar, ya ini satu paket yang semestinya jangan dipisahkan, hanya belajar Mukhtasar tidak belajar ini. Ya, ini satu paket yang semestinya dipelajari oleh para pembelajar pemula, para santri pemula, para pengkaji ilmu agama pemula, ya, orang-orang yang ingin belajar ilmu agama dari dasar. Oke, saya lanjutkan dulu ya, keterangan sedikit. Di antara syarat sah wudu adalah sayalanul ma'i 'alal 'udwil maghsul, 'alal 'udwi al-maghsul. Salah satu syarat sah wudu adalah mengalirnya air pada anggota wudu yang wajib dibasuh. Sebagaimana saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Wajah ini dibasuh. Ya, tangan itu dibasuh. Kaki itu dibasuh. Kepala itu diusap. Apa bedanya antara membasuh dengan mengusap? Membasuh itu ada air yang mengalir di anggota yang dibasuh. Sedangkan mengusap itu tangan hanya dibasahi, kemudian diusapkan di anggota yang memang wajib diusap dan tidak wajib dibasuh. Seperti seperti apa? Sebagian kepala ini. Jadi kalau anggota yang semestinya dibasuh hanya diusap, artinya tidak ada air yang mengalir di wajah kita misalkan, atau di tangan kita ketika kita membasuh tangan, atau di kaki kita ketika kita membasuh kaki ketika wudhu, maka wudhu itu tidak sah. Jadi harus ada air yang mengalir. Walaupun itu air mengalir itu sedikit, ya, kemudian dibantu dengan wasilah tangan, dengan bantuan tangan untuk meratakannya ke bagian-bagian lain dari wajah. Pokoknya harus ada air yang mengalir walaupun sedikit. Ingat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berwudu itu hanya dengan menggunakan air ukuran 1 mud begini. Ya, ini cukup bagi beliau, bagi baginda Nabi untuk menggunakannya berwudu mulai awal sampai akhir. Ya, artinya beliau adalah orang yang sangat hemat di dalam penggunaan air ketika berwudu. Makanya para ulama mengatakan hemat di dalam menggunakan air ketika wudu itu adalah salah satu sunnah wudu. Salah satu sunnah wudu. Ya, kita ambil air, kemudian kita guyurkan air itu, asalkan air itu mengalir walaupun sedikit, ya berjalan dengan sendirinya. Mengalir itu artinya apa? Air itu berjalan bitobaihi,
berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan apapun, tanpa bantuan tangan. Walaupun setelah itu meratakannya dengan bantuan tangan. Ini masih disebut mengalir atau itu sudah masuk kategori apa? Membasuh. Baik, ada beberapa pertanyaan tadi. Ya kan daimul hadas ya. Kalau sudah dirapeti di tengah sholat keluar darah istihadah, ya nggak usah diulang. Ya memang begitu, orang yang beser itu juga begitu kan. Makanya harus mualah, setelah wudhu harus langsung sholat. Jangan dijeda dalam waktu yang lama atau melakukan aktivitas lain. Jadi selama hal itu dilakukan, artinya sudah ada mualah antara wudhu dengan sholat, walaupun ketika sholat darah itu keluar atau air kencing itu keluar, karena ini penyakit ya, maka sholat tidak perlu diulang. Ustadz, ada orang yang wudhu ketika membasuh tangan tidak sampai siku. Tidak sampai siku. Sikunya tidak sampai terbasuh ya. Ya, sholatnya tidak, wudhunya tidak sah. Ini kan harus dibasuh. Makanya ungkapan yang ditulis oleh para ulama itu apa? Ma'al mirfaqaini. Ma'a, beserta. Ya, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Artinya sikunya itu harus terbasuh. Ya, siku itu ini ya. Tempat pertemuan antara lengan atas dan lengan bawah. Jadi sikunya harus kena. Sunnahnya sampai segini ya. Sunnahnya sampai pangkal lengan atas. Ini sunnah. Wajibnya sampai di sini. Pokoknya ini ya, tempat pertemuan ini kena basuh, ini wajib. Kalau tidak terkena maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah maka sholatnya juga tidak sah. Kalau seorang wanita setelah kita berwudhu pas sholat keluar cairan hangat dari vagina, apakah sah wudhu dan sholatnya? Ya, keluar betul atau tidak itu apa itu? Cairan apa itu? Tolong diperjelas ya, cairan apa itu? Atau nanti saya tanya istri saya. Besok tolong diingatkan kembali. Apa itu? Cairan hangat, warnanya apa? Keputihan atau apa ya? Ada satu lagi yang belum saya baca. Ya, kalau hanya terasa hangat dan tidak ada cairan sama sekali yang keluar ya tidak batal. Sholatnya tidak batal, wudhunya tidak batal. Ustadz, kami nak lihat cara tayamum yang benar ya. Nanti ketika kita sudah sampai pada pembahasan tayamum. Mungkin beberapa pertemuan yang akan datang ya. Setelah ini ada pasal tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Setelah itu baru pasal yang menjelaskan tentang tayamum. Nanti akan kita terangkan. Ustadz, wudhu yang mengukurkan dosa itu yang seperti apa? Ya, wudhu yang benar. Sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dosa kecil, bukan dosa besar. Sama dengan sholat itu juga antara satu sholat dengan sholat berikutnya kalau dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat maka akan terhapus secara otomatis dosa-dosa kecil kita. Bukan dosa besar. Wudhu itu juga begitu. Kalau dilakukan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah maka wudhu itu dapat merontokkan dan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Ya, kita lakukan misalkan hemat air ya, karena boros dalam penggunaan air itu bisa makruh. Makruh itu artinya wudhunya sah, tetapi tidak dapat pahala. Artinya tidak dapat menggugurkan dosa. Ya, hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan. Baik, barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.